Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menyambung khotbah tanggal 17 September 2023, berarti tepatnya minggu ketiga Bapak Ibu Saudara, itu dengan tema Gereja Bintang 5. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Gereja Bintang 5 berarti kita, gitu loh. Gereja itu kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, ya, kita. Nah, kalau kita berani memposisikan Gereja Bintang 5, Bapak Ibu Saudara, makanya kita harus satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara, yaitu tugas kita adalah menjaga nama baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjaga nama baik. Di dalam Amsal 22 ayat 1 di sana dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, nama baik di sini berkaitan dengan reputasi ataupun rekam jejak kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana menjaga nama baik sebagai anak-anak Tuhan? Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjaga nama baik Gereja Bintang 5 itu, hal yang pertama adalah harus hidup rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sudah sewajarnya kita harus hidup rendah hati. Bayangkan saudara, sebagai pengikut Kristus, tetapi kalau hidupnya tidak ada rendah hati, kira-kira bisa nggak untuk menjaga nama baik Gereja Bintang 5 itu? Saya rasa tidak bisa, saudara. Makanya di sini dibutuhkan harus hidup rendah hati. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 4 di sana dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai pengikut Kristus harus hidup yang rendah hati. Supaya apa? Supaya tetap bisa menjaga nama baik Gereja Bintang 5 tersebut. Oke Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk bisa tetap menjaga nama baik Gereja Bintang 5, hal yang kedua adalah hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup takut akan Tuhan di sini adalah berarti hidup yang memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Amsal 14:26 di sana dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hidup takut akan Tuhan, inilah yang dibutuhkan saudara. Karena hidup di dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman dan perlindungan daripada Tuhan. Ya, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hidup jujur. Nah, hidup jujur ini Bapak Ibu Saudara, ini gak gampang saudara. Kita sebagai pengikut Kristus harus hidup jujur dimanapun kita. Dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha, semua harus hidup jujur Bapak Ibu Saudara. Hidup jujur di sini berarti mempunyai hati yang lurus, mempunyai hati yang bersih, tidak berbohong, mempunyai hati yang tulus ikhlas, tidak munafik. Jadi jujur adalah sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih. Ini saudara, kejujuran. Dan di luaran sana banyak Bapak Ibu Saudara hidup tidak jujur. Dia menganggap remeh nama baik, menganggap rendah nama baik Bapak Ibu Saudara, tidak peduli lagi dengan nama baik.
segala cara dihalalkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, wajib dan kudu harus hidup jujur di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 11 ayat 11 di sana dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu Saudara, hidup orang jujur itu membawa berkat, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, ketika kita jujur, maka di mana kita berada itu diberkati Tuhan. Dalam artian apa, saudara? Melebar ke kanan dan ke kiri. Kalau tadinya punya satu, karena banyak orang jujur di situ, bisa bertambah menjadi 2, 3 dan seterusnya. Maksud saya ini, saudara, mengembangkan kota. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau orang fasik meruntuhkannya, justru bangkrut, saudara. Bukannya berkembang tetapi justru bangkrut. Kenapa? Karena hidup tidak jujur. Negara kalau banyak orang yang tidak jujur, bangkrut negara, saudara. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup jujur. Ya, untuk apa tuh, Bapak Ibu Saudara? Untuk tetap menjaga nama baik Gereja Bintang 5 itu. Supaya apa? Kita diberkati dimanapun berada. Ya, biarlah renungan yang singkat ini, biarlah menjadi berkat buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup rendah hati, hidup takut akan Tuhan, dan hidup jujur di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu pada pagi yang indah ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan bahwa kami harus hidup jujur, takut akan Tuhan, dan juga harus hidup rendah hati. Biarlah Tuhan kami senantiasa terus berjalan bersama-Mu Tuhan, dan menjaga nama baik kami sebagai Gereja Bintang 5. Terima kasih Bapak, terima kasih atas semua berkat dan campur tangan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Anak mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.